Pria gondrong ini bernama Jeff. Hari itu adalah hari pertama Jeff bekerja sebagai sopir GrabCar. Padahal Jeff ini sebenarnya adalah seorang lulusan sarjana pemasaran. Namun sayang baru aja kerja 1 bulan di perusahaan besar, Jeff malah dipecat. Jeff beranggapan kalau hidupnya memang tak pernah beruntung. Bahkan ia memulai semuanya bukan lagi dari nol, tapi dari minus. Dan sekarang Jeff benar-benar berada di titik terendahnya dalam hidupnya. Meski begitu, Jeff tetap memiliki hati yang besar. Pas menjemput penumpang pertamanya yang mendadak mengajak temannya, alih-alih meminta bayaran lebih, Jeff malah memberikan mereka tumpangan gratis. Dan ternyata 2 penumpangnya itu sedang kuliah di jurusan pemasaran juga. Walaupun 2 bocah itu sempat menertawakan dan meremehkannya karena melihat dirinya berakhir hanya menjadi supir Grab. Tapi Jeff di situ sama sekali nggak tersinggung. Yang ada Jeff malah mendoakan mereka agar kelak sewaktu lulus mereka nggak bernasib sama dengan dirinya. Jeff berharap mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjadi orang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Selesai mengantarkan penumpang pertamanya, Jeff bergegas menemui ibunya yang ada di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, ibunya pun langsung menanyakan perkembangan pekerjaan Jeff di perusahaan besar itu. Dan pas tahu kalau Jeff udah dipecat dan gak kerja lagi di sana, ibunya otomatis kesal bukan main. Apalagi saat tahu anaknya itu kini hanya kerja sebagai sopir Grab. Kekesalan ibunya semakin menjadi-jadi. Padahal Jeff sudah disekolahin tinggi-tinggi, tapi sekarang malah memilih kerjaan yang sama sekali gak ada masa depannya. Ibunya lalu meminta Jeff untuk segera mencari pekerjaan lain, tapi Jeff dengan tegas menolak. Baginya semua pekerjaan sama saja, asalkan halal, pasti akan Jeff lakukan. Mungkin memang inilah jalannya. Jeff harus menjemput rezekinya dengan menjadi sopir Grab. Dan setelah mengatakan itu, Jeff pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Malamnya, Jeff curhat ke istrinya yang bernama Samantha, yang sering dipanggil Sam, kalau ia sebenarnya sedih dan merasa gak berharga saat tahu ibunya sendiri malah merendahkan pekerjaannya. Padahal di saat dirinya sedang terpuruk seperti ini, Jeff sangat-sangat membutuhkan dukungan dari sang ibu. Dengan cepat, Sam segera menenangkan suaminya. Sam bilang kalau Jeff gak perlu khawatir, karena meskipun seisi dunia meninggalkannya, Sam akan selalu tetap berada di sisinya. Ia akan selalu menjadi pendukung nomor 1 Jeff, baik senang maupun susah. Esok harinya ketika Jeff sedang buru-buru mengantarkan penumpang, mobil bututnya itu tiba-tiba saja mogok. Tentu saja si penumpang langsung mengomali Jeff. Kalau sampai mobil Jeff gak mau nyala juga, ia bersumpah akan memberikan Jeff bintang 1. Gak ingin hal itu terjadi, Jeff buru-buru menyerahkan seluruh uangnya pada si penumpang sebagai permohonan maafnya. Dan sesaat setelah si penumpang pergi meninggalkannya, datanglah seorang gelandangan yang menawarkan bantuan untuk mendorong mobilnya Jeff. Setelah mobilnya berhasil nyala kembali, Jeff tadinya ingin memberikan gelandangan itu uang, tapi pas tahu uangnya ternyata udah habis, Jeff pun hanya bisa berterima kasih pada gelandangan itu. Jeff kemudian menceritakan kejadian barusan kepada Sam. Ia bilang kalau pekerjaannya sebagai sopir Grab sudah tamat riwayatnya. Mengingat saat ini Jeff gak punya uang sepeser pun untuk membawa mobil bututnya itu diservis ke bengkel. Waktu mendengar itu bukannya ikut prihatin, Sam malah senyum-senyum sendiri. Ia lalu memberitahu Jeff kalau temannya baru aja nitipin mobil selama 3 bulan kepada dirinya. Lantaran ia harus pulang kampung, dan Sam pun memperbolehkan suaminya itu untuk menggunakan mobil tersebut kapanpun dia mau. Jadi untuk sementara waktu, Jeff bisa menggunakan mobil itu untuk menarik penumpang. Dan seperti biasanya, keesokan harinya Jeff kembali kerja sebagai sopir Grab. Di tengah perjalanan mengantarkan penumpangnya, Jeff gak sengaja melihat gelandangan yang kemarin menolongnya. Ia lalu memberhentikan mobilnya sebentar hanya untuk memberikan gelandangan itu uang $20. Setelah itu, Jeff pun lanjut mengantarkan penumpangnya. Dan waktu penumpangnya turun, Jeff langsung ngasih tahu kalau penumpangnya itu telah meninggalkan uang $200. Tapi dengan cepat dibantah oleh si penumpang kalau itu bukanlah uangnya.
Seumur hidupnya baru kali ini Jeff merasakan yang kata orang nemu uang di jalanan. Tapi dalam kasus Jeff, ia nemu uangnya di dalam mobil. Merasa itu adalah keberuntungannya, Jeff pun terlihat sangat bahagia. Namun sedetik kemudian, Jeff malah merasa takut. Ia takut kalau dirinya sebahagia ini, besoknya ia malah mendapatkan kesedihan yang mendalam. Sam yang mengetahui kerisauan suaminya itu langsung menenangkannya. Ia bilang kalau Jeff nggak perlu overthinking dengan apa yang belum terjadi. Lebih baik Jeff menikmati momen keberuntungannya saat ini, karena yang namanya keberuntungan itu nggak bisa datang berkali-kali. Di hari berikutnya ketika Jeff dalam perjalanan mengantarkan penumpangnya, ia nggak sengaja bertemu lagi dengan gelandangan waktu itu. Nggak tega melihat gelandangan itu terus berjalan di tengah teriknya matahari. Jeff pun dengan cepat memberikan gelandangan itu bekal makan siangnya. Dan sewaktu penumpangnya turun, lagi-lagi Jeff dikejutkan dengan hal yang sangat nggak masuk akal, yang dimana ada 3 kantong bahan makanan di bagasi mobilnya. Dan ternyata itu bukan milik penumpangnya tadi. Jeff kemudian segera membawa masuk bahan makanan itu ke dalam rumahnya. Kebetulan sekali Sam saat itu sedang kelaparan. Dan setelah selesai mengolah bahan makanannya, Jeff dan Sam langsung menikmatinya di meja makan. Setelah itu Jeff pun terus berpikir kenapa hal yang sama bisa terulang 2 kali. Jika memang ini keberuntungannya, Jeff ingin selamanya merasa beruntung. Dan di tengah pikirannya yang semerawut itu kayak benang kusut, Jeff tiba-tiba mendapatkan sebuah pencerahan. Dan untuk membuktikan kebenarannya, besoknya sebelum pergi ngegrab, Jeff sengaja mencari sepatu istrinya yang udah usang, untuk kemudian ia bawa dan berikan ke gelandangan yang biasa ia temui. Dan benar saja pulang-pulang Jeff langsung mengejutkan Sam dengan membawa banyak sepatu. Angin balik dong, Nani. Erin baris. Sekarang Jeff mengerti bahwa setiap kali ia memberikan gelandangan itu apapun, pasti setelahnya ia akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang pernah ia berikan kepada gelandangan tersebut. Dan ini artinya gelandangan itu adalah dewi keberuntungannya Jeff. Dan sejak saat itu Jeff pun selalu ketiban rezeki yang berlimpah. Suatu hari saat lagi makan malam di restoran bintang 5, Sam berinisiatif agar Jeff berhenti memberikan gelandangan itu barang. Mulai sekarang Jeff harus memberikan gelandangan itu uang, agar nantinya mereka bisa menjadi seorang jutawan. Dengan cepat, Jeff pun mengumpulkan semua yang selama ini ia simpan di berbagai tempat mulai dari dalam lemari sampai di bawah kasur. Setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya ada sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Dan tanpa pikir panjang, Jeff pun langsung memberikan semua uangnya itu pada gelandangan yang biasanya ia temui. Gak lama dari itu, Jeff menunjukkan kepada Sam sebuah tas yang berisi $10 juta atau sekitar 150 juta rupiah. Sontak saja mereka berdua langsung kegirangan. Besoknya ketika Jeff akan kembali memberikan gelandangan itu uang, tuh gelandangan tiba-tiba aja nggak ada di tempat mangkalnya. Dan sewaktu ada gelandangan lain yang minta-minta, Jeff sama sekali gak memberikan apa-apa. Hal itu lantas membuat Jeff terus menyusuri setiap sudut kota hanya demi mencari gelandangan yang sudah ia anggap seperti jimat keberuntungannya itu. Sayangnya setelah dicari ke sana kemari, Jeff akhirnya tetap gak bisa menemukan gelandangan itu. Sorenya, Jeff pergi menemui ibunya di kafe. Sebenarnya Jeff males banget ketemu sama ibunya itu. Ia yakin ibunya kali ini pasti akan kembali merendahkan pekerjaannya. Namun di luar dugaan Jeff, ibunya itu malah mengakui semua kesalahannya. Waktu itu, ibunya sadar kalau nggak seharusnya menghina pekerjaan anaknya. Sekarang apapun pekerjaan Jeff, ibunya akan selalu mendukung. Dan setelah itu Jeff pun menceritakan semua keberuntungan yang ia dapatkan selama ini. Nggak hanya itu, Jeff juga cerita tentang betapa pusing kepalanya saat mendapati kenyataan kalau gelandangan itu telah menghilang. Karena itu sama saja artinya Jeff telah kehilangan keberuntungannya.
Mendengar semua cerita anaknya barusan, si ibu pun langsung ngasih tahu jika semua itu bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah karma yang instan. Ia setiap perubahan pasti akan mendapatkan balasannya, apalagi saat melakukan perbuatan yang baik, yang mana satu kebaikan bisa dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi selama Jeff mau berbuat baik pada siapapun, pasti kebaikan yang lebih besar akan datang di hidupnya. Lalu si ibu pun mengajak Jeff untuk membuktikan omongannya barusan. Dengan cepat mereka pergi ke jalanan dan memberikan minuman kepada siapapun yang ada di sana. Begitu ada gelandangan, Jeff pun langsung memberikan minuman itu. Lalu ibunya pun ikut memberikan sedikit uang. Dan setelah menunggu cukup lama, ternyata omongan ibunya terbukti nggak benar. Di bangku belakang mobilnya sama sekali nggak ada apa-apa. Jeff kemudian pulang dengan tangan kosong. Hal itu lantas membuat Sam marah besar hingga akhirnya terjadilah keributan di antara Sam dan Jeff. Gak ingin keributan itu semakin membesar, Jeff kemudian menjelaskan ke Sam kalau pikirannya selama ini telah salah besar. Ia beruntung bukan karena si gelandangan itu, tapi karena ia sudah berbuat baik. Setelah itu Jeff pun ngasih tahu Sam kalau tadi ia dan ibunya sempat pergi ke jalanan untuk memberikan minuman ke gelandangan yang lain. Tapi ternyata bangku belakang mobilnya masih kosong. Mengetahui itu, Sam berinisiatif untuk mengecek bagasi mobilnya. Sejak saat itu, setelah mengantarkan para penumpangnya sampai tujuan, Jeff selalu memberikan hadiah, mulai dari memberikan permen karet untuk Bapak Wali Kota, sampai memberikan syal untuk wanita yang akan pergi kencan. Dan siapa sangka cara itu ternyata berhasil membuat Jeff kembali mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sekarang Jeff bertekad akan selalu berbuat baik pada siapapun. Sam yang mengetahuinya pun langsung mendukungnya 100%. Sam kemudian memberitahu Jeff kalau mobil bututnya telah selesai diperbaiki. Jeff pun langsung menjemput mobil bututnya yang ada di bengkel. Gak lama kemudian ia segera menggunakan mobilnya itu untuk nge-grab. Kali ini Jeff mendapatkan penumpang seorang wanita tua. Dan seperti biasa Jeff selalu nanyain bagaimana hari yang dijalani para penumpangnya pada saat itu. Dengan cepat wanita itu bilang kalau dia baru saja menumbangkan pacarnya demi mencuri obat-obatan terlarang milik sang pacar. Setelah mengatakan itu, ia mulai mengeluarkan pistol dari tasnya. Gak mau sesuatu hal yang buruk terjadi menimpanya, Jeff sontak mengizinkan wanita itu untuk mengambil semua barang-barangnya yang ada di mobil. Bahkan Jeff gak segan-segan memberikan uangnya. Untungnya wanita itu segera turun saat sudah sampai di lokasi tujuannya. Dan detik itu juga Jeff pun langsung merasa lega, meski sempat kencing di celana. Dan atas kejadian barusan, Jeff tersadar kalau ia nggak mendapatkan apapun setelah semuanya ia berikan pada wanita gila itu. Jeff lalu menyimpulkan kalau hal itu bisa saja terjadi karena ia nggak memberikannya secara ikhlas, tapi karena terpaksa. Namun besoknya setelah semalaman berpikir keras, Jeff akhirnya menemukan penyebabnya. Ternyata bukan karena ia nggak ikhlas, tapi karena waktu itu Jeff pakai mobil bututnya. Mengingat Jeff selama ini mujur karena pakai mobil milik temannya Sam. Jadi selama teman Sam belum pulang, Jeff akan nge-grab pakai mobil milik temannya Sam. Beberapa saat kemudian, Sam pun mengganti bajunya dengan kaos pink yang di depan kaosnya terpampang tulisan Instant Karma. Hal itu karena Jeff merasa mobil teman Sam telah membawa banyak kebaikan hingga membuat dirinya bangkit dari keterpurukan. Lalu Jeff pun mulai nge-grab lagi. Dan betapa bahagianya Jeff saat melihat gelandangan yang dulu ia cari sekarang sudah terlihat kembali di tempat matanya. Tanpa banyak basa-basi, Jeff menyuruh gelandangan itu untuk lekas naik ke mobilnya. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke sebuah stadion. Di sana Jeff akhirnya menanyakan nama si gelandangan itu. Ternyata nama gelandangan itu adalah Harry. Lalu Harry pun memberitahu Jeff kalau ia selama ini menghilang karena dirinya terluka cukup parah. Jadi waktu itu setelah Jeff memberinya uang, para gelandangan yang lain nggak terima, hingga akhirnya mereka pun mengambil paksa uang itu dari tangan Harry. Dia ingin kejadian itu terulang kembali. Jeff segera menyuruh Harry tinggal di sebuah apartemen yang akan ia sewa selama 6 bulan. Jeff ingin Harry kembali bangkit dan mencari pekerjaan yang layak, karena saat Jeff lagi berada di titik rendahnya, Tuhan seolah sengaja mendatangkan Harry agar membuatnya nggak menyerah
dengan hidupnya. Malamnya Jeff mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Emilio, di mana Emilio ini ingin meminjam uang $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan ibunya. Tanpa pikir panjang, Jeff pun bersedia meminjamkan uangnya. Dan sewaktu akan mengantarkan uangnya, Jeff mendapatkan seorang penumpang bernama Clint. Gak ada angin, gak ada hujan. Clint tiba-tiba saja memperingati Jeff untuk berhati-hati kalau nge-Grab malam-malam. Pendengar itu, Jeff pun hanya bisa tersenyum canggung. Ia kemudian meminta izin untuk berhenti sebentar di depan rumah Emilio. Untungnya Clint sama sekali nggak keberatan. Dan sesampainya di depan rumah Emilio, Jeff langsung menyerahkan uang pinjamannya. Setelah itu, Jeff pun mengantarkan Clint ke hotel. Dan sesuai dengan dugaannya, di dalam bagasi mobilnya terlihat ada sebuah tas yang berisi uang $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Hal itu terjadi karena Jeff telah meminjamkan uang $100.000 ke Emilio. Jeff pun kemudian mendadak menjadi seorang sultan yang kaya raya. Di tengah kebahagiaannya itu, Jeff tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah panggilan telepon dari Clint. Di situ, Clint meminta Jeff untuk menyerahkan kembali uang $1 juta. Rupanya Jeff kemarin salah menurunkan tas. Jika dalam waktu 2 jam Jeff nggak menyerahkan uang itu, nyawa Emilio akan menjadi taruhannya. Karena saat ini Clint telah menyandera Emilio. Jeff pun kemudian segera memeriksa kembali mobilnya. Sewaktu lagi memeriksa mobilnya, Jeff gak sengaja menemukan sebuah patung Dewa Shani yang berada nggak jauh dari mobilnya itu. Dan ternyata pas kemarin lagi bersih-bersih mobil, Sam membuangnya. Rupanya segala kemujuran yang Jeff dapatkan selama ini karena patung Dewa Shani ada dalam mobil teman Sam, di mana Dewa Shani ini adalah dewa yang paling kuat dari semua dewa dan memiliki kekuatan untuk memberikan hadiah dan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Mengetahui kenyataan itu, Jeff dan Sam segera pergi ke markas Clint. Sesampainya di sana, Jeff dan Sam langsung ditangkap oleh anak buahnya Clint. Begitu tahu Jeff nggak membawa uangnya, Clint tentu saja marah besar. Jeff kemudian memberikan Clint penawaran. Apabila Clint mau melepaskan mereka semua, ia akan memberikan uangnya. Gak percaya dengan tawaran itu, Clint lantas menyuruh Jeff untuk memilih kertas yang berisi pilihan, hidup atau mati. Berhubung Jeff tahu Clint adalah orang yang culas, Jeff malah memakan kertas itu, dan Jeff kemudian membebaskan Sam dan buru-buru kabur dari sana. Oh shit, Sialnya, Clint berhasil mengejar mereka. Ia lalu menangkap Sam. Karena sudah nggak ada pilihan lain, Jeff pun ngasih tahu Clint kalau uangnya ada di dalam mobilnya. Untungnya setelah Clint mengambil uangnya, Clint langsung pergi dari sana. Dan Jeff dan Sam pun akhirnya nggak jadi ketemu sama malaikat maut. Sejak kejadian itu, Jeff tetap kerja sebagai sopir Grab. Kini setiap melakukan kebaikan, Jeff nggak pernah lagi mengharapkan balasan, karena memang semestinya ia menjadi manusia yang baik, sebagaimana Tuhan selalu baik pada dirinya. Lagian Jeff percaya yang namanya rezeki itu nggak pernah tertukar apalagi salah alamat.